Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Farida Aini. Nah, di konten kali ini aku bakalan nge-share pengalaman aku, cara aku menstimulasi anak aku agar lancar dalam berbicara. Nah, sebelumnya aku juga pernah buat video yaitu cara menstimulasi anak aku Akhtar agar lancar berjalan ya. Bunda bisa mengecek video aku yang cara menstimulasi anak aku agar lancar ketika berjalan. Nah, kali ini aku mau buat video yaitu cara aku menstimulasi anak aku agar lancar ketika berbicara. Nah, anak aku Akhtar itu ya di umur 14 bulan itu masih eh, masih terbatas gitu. Mengeluarkan kata-kata itu masih terbatas gitu. Belum banyak mengeluarkan kata-kata, masih bisa dihitung dengan jari itu. Di umur 14 bulan dia itu bisa bilang ayah, enek itu dalam bahasa Jawa ya, bahasa Indonesianya itu ada, terus bapak, cicak, cuma itu ya, kalau kasih cuma itu ya. Kata-kata yang eh, patenan atau berakhiran huruf K itu dia itu malah bisa. Yang teman-temannya sulit itu dia itu malah bisa. Kayak patenan K, cecak, enek. Itu malah malah dia itu bisa itu. Terus umur 14 bulan masih beberapa ya kata yang dikeluarkan dari mulutnya. Nah, itu sempat membuat aku tuh kayak eh, gundah gitu. Kan dibandingkan teman yang lainnya, temannya itu ada beberapa temannya itu yang sudah banyak mengeluarkan kata gitu kan. Tapi Akhtar ini kata yang dia keluarkan itu masih terbatas. Itu membuat aku tuh sedikit kayak gundah gitu. Ke apa itu? Kok masih terbatas gitu. Tapi sebenarnya kita itu sebagai seorang ibu ya nggak boleh ya kayak apa itu kok anakku lambat daripada yang lain, itu nggak boleh. Kita positif thinking aja. Memang belum saatnya dia banyak mengeluarkan kata gitu ya. Nah, akhirnya di umur 15 bulan ada peningkatan kata yang dikeluarkan dari mulutnya. Nah, itu aku stimulasi memakai cara-cara berikut ya. Sekarang Bunda simak pengalaman aku menstimulasi anak aku Akhtar agar lancar ketika berbicara. Langsung saja ya. Kita tips yang pertama. Selalu mengajak komunikasi dari kecil, ya dari bayi itu selalu aku ajak untuk berkomunikasi. Ya, kan memang sebenarnya kelihatannya kan bayi itu kan tidak paham ya dengan apa yang kita ucapkan, apa yang kita ceritakan, apa yang kita bicarakan itu kelihatannya kan nggak paham. Sebenarnya dia itu paham gitu. Sebenarnya dia itu paham. Dan ini adalah sebagai menurut aku pribadi ini adalah sebagai latihan agar dia itu terbiasa uh, dengan lingkungannya, dengan lingkungan sekitarnya, agar dia itu terbiasa. Kita biasakan sejak dini mungkin. Nah, dari bayi itu selalu aku ajak untuk berkomunikasi. Misalkan lagi mandi itu ya aku bilang ke anak aku gitu, yuk sekarang kita mandi gitu ya, sekarang kita mandi pakai apa, pakai sabun. Ini sabunnya harum sekali ya. Gimana rasanya, airnya gimana rasanya, seger bukan ya di badan kamu? Iya. Nah, selalu saya ajak berkomunikasi seperti itu. Misalkan sedang jalan-jalan gitu ya, sedang jalan-jalan itu di sekitar dia itu ada apa, itu aku ceritakan kepada dia. Misalkan ada burung, ada bunga, wah itu lihat bunganya bagus-bagus sekali, ada warna merah, ada warna putih, warna kuning, wah baunya harum sekali ya. Kamu mau nggak mencium bunganya? Nah, seperti itu selalu aku ajak berkomunikasi seperti itu. Meskipun dia itu belum, memang kelihatannya belum paham ya, tetapi sebenarnya dia itu paham seperti itu ya. Misalkan sedang bermain itu sama seperti yang tadi aku bilang, selalu aku ceritakan mainannya itu seperti apa, warnanya apa, bunyinya bagaimana, itu selalu selalu aku ceritakan seperti itu ya. Nah, mau tidur pun itu selalu aku biasakan
mengulang apa yang telah kita kerjakan seharian tadi. Kita tuh ngapain aja seharian tadi, itu selalu aku ulang waktu mau tidur ya. Tadi Akhtar ngapain aja ya, bermain apa aja tadi ya, tadi main sama siapa aja gitu. Aku ceritain, misalkan ada suara kambing gitu ya, aku ceritain, wah ada suara kambing ya, suara kambing gimana ya, tadi kambingnya warna apa, iya itu punyanya punyanya Bu siapa itu. Nah seperti itu. Nah selalu aku ajak komunikasi, hal-hal kecil itu selalu aku bicarakan sama Ahtar, meskipun dia belum paham tetapi aku yakin sebenarnya dia itu paham. Tips yang kedua adalah belajar meniup sedotan dan belajar meniup tisu. Waktu Ahtar umur 10 bulan, 11 bulan, dia kan sudah mulai bisa menirukan yang orang dewasa lakukan gitu ya. Ketika dia sudah bisa menirukan itu, aku suruh dia untuk meniup sedotan, meniup tisu, terus meniup seperti itu, disuruh untuk meniup sedotan, disuruh untuk meniup tisu gitu. Tisu itu kita pegang seperti ini, kemudian kita contohkan kepada anak kita, yuk kita tiup tisunya yuk, seperti itu. Nanti dia akan menirukan. Nah sama juga dengan sedotan, saya buatkan mainan untuk dia tiup. Kita siapkan bola, kemudian kita contohkan, kita tiup bola itu pakai sedotan, seperti itu. Nanti dia akan menirukan. Nah itu dia akan senang sekali seperti itu. Latihan meniup ini akan mengelola otot di sekitar mulutnya ini, jadi akan lemas, akan lentur seperti itu ya. Nah tips selanjutnya adalah latihan mengaum ya, latihan mengaum. Nah di rumah aku itu kan punya kucing ya. Nah biasanya kucingnya itu kan selalu kayak membuka mulut gitu ya, gitu kan. Nah itu sama anak aku tuh dituturkan, gitu, ngau gitu, ngau. Nah akhirnya dia itu menirukan. Lama-lama dia itu terbiasa. Aku suruh gimana kucingnya kalau mengaum, ngau ngau gitu. Nah akhirnya jadilah kebiasaan dia itu menirukan kucing ketika mengaum. Jadi seperti latihan meniup tadi, tapi itu lebih lebar ya membuka mulutnya. Kalau meniup tadi kan kayak menggembungkan pipi ya. Sekarang kalau mengaum itu lebih mulutnya itu terbuka, jadi akan melatih kelenturan otot di sekitar mulut sini. Nah, latihan mengaum, ngau, ngau, kayak menirukan bunyi-bunyi hewan, itu sebenarnya juga melatih otot di sekitar mulut. Seperti itu ya. Nah, tips selanjutnya adalah memijat wajah. Nah, bagaimana cara memijat wajahnya? Nah, cara aku memijat wajah anak aku seperti ini ya. Yang pertama adalah di sekitar sini, di pipi, rada belakang sini ya. Ini kita pijat seperti ini. Seperti ini. Kemudian di bawah sini, ini. Kemudian di bawah hidung. Seperti itu. Kita ulangi lagi ya. Di bawah mulut dan di bawah hidung. Nah, itu 3 pijatan wajah yang selalu rutin aku praktekkan kepada anakku. Nah, ketika anak bunda itu tidak mau untuk dipijat ya, tipsnya adalah mempraktekkan pijatan ini kepada orang lain. Nah, anak aku itu mula-mulanya itu kayak risih gitu, kayak dipijat gini tuh kayak risih gitu. Kemudian aku juga bingung kan, bagaimana sih caranya agar dia itu kayak nurut gitu dipijat itu. Terus aku praktekkan pijatan-pijatan ini ke wajah ayahnya.
Kemudian dia kan melihat kan, dia itu karena dia itu suka sekali meniru, akhirnya dia itu ikut-ikutan pengen dipijat seperti yang saya lakukan ke ayahnya gitu. Jadi saya pijat dulu wajah ayahnya seperti gerakan-gerakan tadi, kemudian dia itu kan mah gitu kan, akhirnya dia itu minta untuk dipijat sama seperti dengan ayahnya. Kemudian tips selanjutnya adalah jangan berbicara cadel. Ketika kita mengajarkan anak kita untuk berbicara, kita itu sebisa mungkin jangan berbicara cadel ya, jangan dicadel-cadelkan gitu. Misalkan mam, bahasa Jawanya mam ya, mam ya mam, jangan mamam. Nanti anak kita itu akan bingung, karena pada dasarnya bahasa anak itu kan akan kita akan kita sempurnakan gitu kan. Bahasa anak itu kan belum sempurna dan akan kita sempurnakan. Nah, kalau bisa kita itu jangan malah berbicara cadel. Ketika kita malah berbicara cadel, anak itu malah akan bingung gitu. Misalkan kucing, ya bilang aja kucing, jangan ngaung gitu. Jangan empus, ya kucing aja. Misalkan anak kok bilangnya ngaung, ya kita benarkan, iya itu kucing suaranya ngaung gitu ya. Jadi jangan berbicara cadel. Misalkan mam, ya mam, jangan mamam gitu. Dulu gitu ya, bilang kata dulu, yuk kita mam dulu gitu ya. Ya udah kita mam dulu, yuk kita mam dulu. Biasanya kan ada ya yang seperti itu, mam dulu gitu. Jangan seperti itu, kita biasa aja gitu. Bahasa kita itu biasa aja agar anak itu tidak bingung dengan bahasa yang kita berikan. Misalkan kita orang Jawa ya, saya kan orang Jawa. Kalau kita pengen memberikan bahasa Jawa ke anak, ya udah kita berikan bahasa Jawa. Tapi kalau kita misalkan orang kota ya, Jakarta, Surabaya itu kan sudah kota ya, bahasanya itu ya udah kita berikan bahasa yang kesehariannya kita pakai, jangan memakai bahasa yang cadel seperti itu, nanti malah anak akan bingung sendiri seperti itu ya tips dari aku untuk menstimulasi anakku agar cepat ketika berbicara. Nah, umur 16 bulan dia itu ketika rutin setiap hari aku terutamanya pijat wajah ya, setelah aku rutinkan pijat wajah itu di umur 16 bulan dia itu sudah lancar untuk berbicara. Sekarang itu tinggal berusaha untuk menggandeng-gandengan saja. Ketika aku rutinkan pijat wajah itu sudah banyak banget sekarang kata yang keluar dari mulut dia. Malah kata-kata yang sulit yang teman-temannya itu kayak nggak bisa itu dia malah sudah bisa sekarang. Dan sampai sekarang pun tetap aku review ya kegiatan apa yang sudah dia lakukan seharian tadi. Ketika mau tidur itu selalu aku review, kita ngapain aja seharian tadi, lihat apa gitu, agar ingatannya itu kuat. Nah, seperti itu ya. Nah ya, untuk pijat wajah itu bunda-bunda bisa googling ya bagaimana pijat wajah. Kalau yang saya praktekkan tadi 3 cara itu memang rutin selalu aku lakukan ke anak aku. Tapi kalau bunda mau pijat wajah yang versi yang lainnya, banyak sekali ya di YouTube, di internet itu banyak sekali cara-cara pijat wajah itu banyak sekali. Bunda bisa googling, atau mau seperti yang saya lakukan tadi tidak apa-apa. Semoga videoku ini bermanfaat untuk bunda-bunda sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.